Setiap ketua umum itu, sepengetahuan gue sudah puluhan tahun di sepak bola nasional, itu selalu membawa roadmap. Setiap berganti ketua umum, ganti roadmap. Itu kan ironi ya. Karena kan di kita ada ego sektoral atau ada ego pejabat gitu ya. Iya, itulah potret kita ya. Jangankan ini sepak bola, yang jelas ini football family-nya jelas gitu ya, segmentasinya jelas. Gitu. Negara kita kan juga begitu, ganti presiden, ganti kebijakan. Untuk masa depan sepak bola kita, soal roadmap atau peta jalan dari sepak bola Indonesia yang beberapa waktu lalu bisa dilihat oleh kita semua, ada 2034 Garuda membara. Apakah ini hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan dari netizen bola atau publik sepak bola Indonesia, atau ini memang kelanjutan dari roadmap yang sebelumnya pernah dicanangkan juga? Menurut Mas Yuke gimana? Iya, ini memang jadi trending topik ya dari beberapa hari terakhir. Tapi gue sendiri kadang-kadang lihat itu slide-nya itu suka ketawa-ketawa sendiri ya. Karena judulnya kan roadmap. Tapi sebetulnya kan kalau mau secara jujur bukanlah itu roadmap. Itu mungkin intisari dari roadmap. Cuman karena wordingnya itu tulisannya roadmap, seolah-olah ini roadmap beneran. Ya kita nggak boleh naif juga ya, namanya roadmap itu harusnya kan modul besar, buku besar, kitab suci yang uraiannya sangat detail dari hasil kajian, dari hasil studi, baru dirumuskan jadi sebuah buku yang menjadi panduan semuanya, dan itu dirilis. Sehingga bisa diakses oleh semua orang, karena kan sepak bola milik semua gitu kan. Nah, kalau yang kemarin itu kan bentuknya cuma 3 slide terus dirilis. Jadi pertanyaannya akhirnya memunculkan banyak cibiran, kok roadmap cuma 3 lembar. Gue bilang ini mah bukan roadmap, ini mah kayak daftar isi gitu ya. Cuman karena judulnya roadmap, jadi rame deh tuh. Orang artinya kan jadi apa ya? Jadi bahan candaan jadinya nih. Kok project besar, panjang, cuman dimanifestasikan dalam 3 halaman. Jadi gue mau katakan ini bukan roadmap dalam arti sesungguhnya. Please gitulah, nggak mungkin roadmap 3 lembar, cuma kayak menu makanannya berlapis-lapis, ya kan? Nah makanya tadi gue tanya, apakah karena sebelumnya sudah ada kan? Apakah ini hanya satu kesimpulan sekaligus menajamkan di tengah situasi saat ini, apalagi baru kita gagal dari Piala Dunia? Nah itu menarik. Jadi pada tahun 2023, tidak lama setelah Pak Erick Thohir itu diangkat sebagai Ketua Umum PSSI, kalau nggak salah bulan Maret ya, jadi kan diangkatnya ataupun terpilihnya Februari, bulan Maret tuh Pak Erick ataupun PSSI melakukan presentasi ke DPR, itu udah ada tuh roadmap-nya namanya Indonesia Mendunia. Indonesia Mendunia. Visi 2045. Itu sempat dilihat tuh slide-nya tuh, itu penuh dengan grafis, dengan visual design. Itu walaupun kita juga nggak punya ya. Itu seolah-olah jadi kayak kitab suci yang eksklusif seolah-olah gitu ya. Tapi oke lah, artinya sebenarnya itu kan sudah dipancang oleh kepengurusan PSSI yang sekarang ini, bahwa mereka udah siap ke 2045. Tapi pertanyaannya nyambung tadi lu bilang, kenapa sekarang tiba-tiba berubah jadi namanya Indonesia Membara? Dan jadi pertama nama Indonesia Mendunia sekarang jadi Membara. Membara tuh api kan ya, semangat gitu ya. Nah, itu kan jadi unik ya. Artinya kan ada ratifikasi, ada koreksi soal tujuan akhir dari roadmap yang diawali sudah dikatakan 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas. Pemerintah kan punya visi Indonesia Emas kan. Ternyata sekarang seiring dengan kegagalan yang tadi lu bilang, berubah jadi 2038 ya. 2038 lebih pendek jadinya kan. Nah, itu kan yang akhirnya semakin rancu kita menerjemahkannya. Banyak penafsiran-penafsiran, PSSI galau nih, PSSI nggak konsisten nih, PSSI panik, PSSI ini hanyalah respon sesaat supaya meredakan tekanan dan seterusnya. Yang itu menurut gue sebenarnya nggak perlu gitu ya. Roadmap itu tadi seperti gue bilang di awal, itu kan buku besar, kitab suci, buku putih lah. Semua harus mengikuti itu. Dan itu tidak hanya bicara soal timnas, tapi bicara sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Harusnya seperti itu. Dan itu juga harus dikawal, disupport oleh pemerintah maupun juga daerah-daerah. Karena kan ini kan payung besarnya kan harusnya mulai dari bawah kan, piramid begitu kan. Jadi kalau yang kemarin kita lihat itu ya cuma timnas doang kayaknya. Timnas putra. Bicaranya timnas doang, jadi gue bilang bukan roadmap.
Karena sebelumnya pada yang 2023 sempat dipresentasikan di DPR itu kan udah komprehensif ya. Yes, betul. Termasuk putra, putri, Yes. Olimpiade, dan Betul. semuanya itu udah ada tuh target-targetnya tahun berapa, tahun Gue berapa baca ini. nih biar Oke. kita agak clear ya. Oke. Jadi roadmap yang 2045 itu yang dipresentasikan pada tahun 2023 itu di situ jelas bahwa targetnya itu timnas putri lolos di Piala Dunia 17 2030. Iya. Oke. Timnas itu timnas Putri. ya. Dan putra. Tapi kita kan putra udah lolos duluan nih kemarin Iya, kan. iya. Terus yang putri Olimpiade 2031. Terus timnas putri U20 Piala Dunia 2032. Terus 2035. Nah, kalau yang putra diproyeksikan lolos itu timnas U17-nya di 2031. Kita udah Iya. duluan kemarin. 2023 sama 2025. Betul. Terus kemudian Lebih cepat ya. timnas U23-nya ke Olimpiade 2036. Oh Iya. iya, kemarin Terus, hampir. Nah, dan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2038. Pan. Jadi, iya kan, berarti kan jauh lagi. Kalau yang kita terima kemarin kan lebih cepat. Iya. Dan itu dimulainya hitungan target roadmap itu dari 2026 loh. Artinya kan ada revisi nih. Iya. Nah, maksud gue itu kalau itu udah jadi roadmap yang 2045 ini, kita harus konsisten. Memang akan ada dinamika di tengah jalan, ada koreksi-koreksi. Iya. Nggak masalah, tapi tetap kita harus konsisten. Oke. Tinggal dimodifikasi aja, tapi tujuannya jangan diubah. Iya. Ini kan kalau jadinya muluk 2045 ke 2034. Iya. Padahal kita baru aja gagal kemarin Iya. gitu. Kan evaluasinya, koreksinya bagaimana nih gitu. Itu yang akhirnya jadi benang kusut lah pokoknya lah menurut gua. Oke, nah sekarang menurut Labib, Yap. Gimana dengan roadmap yang dipublish kemarin? Apakah ini sekedar menjawab pertanyaan dari supporter sepak bola Indonesia atau mungkin kita semua lah ya, para pecinta bola Indonesia? Mana sih sebenarnya roadmapnya? Sebenarnya kita mau tujuan ke Piala Dunia sih kapan, golnya, dan apa upaya yang dicapai? Hingga akhirnya, ya udah deh, kita publish aja dulu yang ini. Ya kalau gua ngelihat sih secara pribadi kemarin sama ya sama Mas Yuke, itu sih kayaknya bukan roadmap ya. Oke. Target aja itu. Bang. Target. Karena gua melihat ada tahun 2026, Yes. 2027 sampai Yes. 2030 Iya, gua lihat. iya, iya. Terus juga kemudian pas kalau kita compare dengan roadmap yang tadinya di Indonesia mendunia 2045, ini kan jauh banget ada perbedaannya ya. Iya. Ada Iya. perbedaan yang cukup signifikan. Betul tadi bahwa tujuannya harus sama, tapi kan kok bawah-bawahnya berbeda. Terus juga kalau kita bicara roadmap artinya ada alur. Gua Iya. nggak melihat alurnya seperti Cakep tuh. apa. Nggak komprehensif juga, Iya. risetnya juga kayaknya sekedar untuk meredam amarah emosi pecinta bola Indonesia aja. Kita tahu kita baru gagal di bulan Oktober 2025 kemarin. Terus selama sebulan juga kita belum mendapatkan pelatih terbaru setelah coach Patrick Kluivert dicopot jabatannya, dan memang ini seperti apakah ini roadmap bayangan saja atau yang penting ada roadmap lagi yang ditayangkan Yeah. oleh federasi gitu. Apakah ini memang cuma sekedar yang penting kita punya roadmap nih. Yeah. Yang penting buat menjawab. Cuma kalau 3 slide mah kalau di print itu mah kan cepet banget tuh. Udah selesai tuh. Iya, itu cepet banget tuh kalau di print. Lah, udah nih roadmap seperti ini doang. Ini kan Yeah. kayaknya federasi nggak kekurangan orang pintar menurut gua sih. Iya, iya. Terus juga kalau Satir tuh. Iya. Iya. Gak kekurangan orang pintar. Dalam. Iya, harusnya kan harus ada riset yang komprehensif. Tadi Iya. gua mengatakan bahwa kemarin juga gua lihat cuma timnas putra doang. Oke. Kalau kita bicara roadmap harus sama. Kalau Komprehensif. Indonesia mendunia tuh komprehensif. Timnas putrinya ada, ke Olimpiade kapan, ke Piala Dunia seperti apa, mungkin sepak bola secara keseluruhan. Yang paling utama ya grassroots. Gua Iya. nggak melihat tuh grassroots yang disentil, kan kita tahu grassroots itu kan fondasi sepak bola. Betul. Dimanapun federasi yang mau DFB, mau FIGC, mau RFEF sampai FAM Malaysia pun pasti pakai fondasinya dari Iya. grassroots. Tapi gua nggak ngelihat tuh grassroots dibahas. Seharusnya grassroots kan mendapatkan porsi lebih juga karena Iya. pemain-pemain Indonesia cikal bakalnya ya dari kompetisi kelompok umur, dan gua melihat harus diubah lah. Maksudnya kalaupun emang harus di take down dari website PSSI masih ada waktu. Jadi harus ada perbaikan dari kalau itu yang dianggap sebagai roadmap sepak bola Indonesia. Iya, iya. Roadmap 3 halaman itu keluar setelah ada demo dari supporter Demo Iya. PSSI. Garuda. Itu lu indikasinya apa lu lihat dari situ? Kalau gua ngelihat mungkin kan memang di sebelum adanya demonstrasi kan ada pertemuan ya antara pihak firm supporter Yeah. Ultras Garuda yang udah tahu kemarin jelas-jelas bertemu dengan ketua federasi Yeah. kita, dan kemudian pas gue lihat sehari setelah adanya demonstrasi
roadmap keluar tuh Yeah. sehari atau 2 hari lah. Yeah. Tapi gua rasa ini kayak cuma buat ngeredam aja lah, Yeah. ngeredam keinginan dan kan adanya request ya dari frame supporter bahwa harus ada roadmap, harus ada pelatih baru dan sebagainya. Mungkin salah satunya ya udahlah buat ngeredam mereka keluarin deh roadmap. Bangsa 3 halaman juga nggak apa-apa. Iya. 3 halaman kalau sehari sih mungkin ya, bener Ini ya. jadi kayak formalitas aja apa gimana? Default aja sih kalau gue lihat sih. Default aja, Iya, template aja. Iya, iya. Nggak ada roadmap. Karena itu pun tidak 3 disampaikan secara langsung dalam Yes. konfres gitu ya. Yep. Ini kabarnya mau ada konfres ya. Ini entah soal apa. Jadi ini memang kita syuting sebelum konfres. Andai ini kita setelah konfres bisa dibahas juga. Oke. Iya. Jadi gua setuju dengan tadi Labi bilang bahwa kalau kita punya tujuan, alurnya gimana gitu. Yes. Artinya jangan kita punya mimpi tapi nggak ada usaha untuk mengejar mimpi itu gitu. Jadi harus ada upaya yang nyata gitu loh dan benar-benar serius gitu, komitmen dan juga komprehensif termasuk tadi soal fondasi dan lain Iya, sebagainya. Gue nyambung dari yang diuraikan tadi oleh Labib ya. Jadi dalam 4 pilar yang dipancang dalam roadmap awal 2045 itu kan sebenarnya udah ada disebutkan. Pertama itu pembinaan usia muda. Iya. Terus kedua itu transparansi. Oke. Ya, semoga aja transparansi itu bukan soal manajemen keuangan doang ya, tapi Iya. transparansi semuanya. Betul. Terus yang ketiga itu peningkatan prestasi. Yang keempat ini implementasi yang komitmen dalam menjalankan implementasi jangka panjang. Iya. Sebenarnya ini besaran yang kita sedang jalani sekarang gitu. Iya. Tapi ya itu dia, kenapa kok setelah ini udah ditetapkan sebagai istilahnya garis-garis besar haluan negara lah ya GBHN. GBHN. Terus karena ada kegagalan di tengah proses terus berubah haluannya. Oke. Itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Mestinya itu dimodifikasi aja dari dalam batang tubuh. Iya. Tapi jangan diubah. Ini kan Iya. targetnya malah jadi lebih cepat. Logikanya kan kalau gagal kita recycling lagi dari awal kan. Prosesnya bahkan lebih panjang. Iya. Normalnya kan begitu. Iya. Artinya tujuannya justru harusnya lebih lama kan. Iya. Tapi ini jadi lebih cepat. Oke. Itu kan yang kita agak aneh. Makanya gue sayangkan sih. Itu kenapa roadmap yang tadi dikatakan entah itu memang karena panik, entah itu karena untuk sekedar meredam, tapi itu kekonyolan menurut gua. Iya, iya. Melampirkan roadmap 3 halaman di laman resminya federasi itu kekonyolan karena itu nggak matang. Iya. Soalnya roadmap yang pertama ini belum dinyatakan hilang, belum Iya. dihapus, tiba-tiba berubah namanya. Jadi Indonesia membara, sebelumnya Indonesia mendunia. Makanya ini manajemen komunikasinya juga gue bingung juga Iya. nih. Ini padahal kita sedang situasi yang sedang sensitif Iya, ya. iya. Harusnya ciutan-ciutan ataupun juga informasi-informasi yang resmi dari laman PSSI harusnya itu benar-benar matang. Iya. Nggak sekedar seperti menyiram air di percikan api kan jadi Iya. makin gitu Iya. kan. Akhirnya kemana-mana. Kan membara. Ya, membara Sesuai itu kalau membara. Kalau lautan api udah ada soalnya. Jadi benar kata Labib tadi. Kita nggak perlu malu kalau memang itu sebuah kesalahan. Iya. Turunin aja tuh Iya, take down. take down aja mas. Kalau enggak nanti orang nuntut. Ayo, kalau memang ini dinyatakan sebagai intisari dari roadmap yang diperbarui, Iya. kita tunggu nih roadmap aslinya. Iya. Buku putihnya, kitab sucinya ditungguin loh. Kalau itu ternyata nggak ada, wah ini lebih chaos fatal, lagi. fatal lagi. Iya, Tadi kan sempat iya. diurai roadmap itu nggak cuma membangun tim nasional, tapi membangun sepak bola seluruh Komprehensif, ya. komprehensif, termasuk juga pembinaan usia muda. Iya. Karena kan kita ujung-ujungnya kan nanti kan targetnya 2038, 2045, kan pemain-pemain diaspora pasti akan habis. Betul. Kita nggak mungkin ngandelin pemain diaspora. Ini contoh gitu ya. Iya. Yang lain-lain juga sama kan, sepak bola putri juga begitu, kompetisi kita juga begitu. Bagaimana kita bisa membangun liga kita supaya kita bisa berbicara di level internasional. Iya. Kita punya banyak perwakilan tim peserta di level internasional sehingga ranking kita juga naik. Kemudian tim nasional kita juga gitu sama. Bagaimana setiap FIFA Matchday sesuai dengan target misalnya 2026 kita masuk peringkat 110 ya. Yes. Tapi kita sekarang miss di Iya. November. Kan Iya. gitu-gitu kan harusnya nggak boleh gitu loh, nggak boleh Iya. dibiarin. Nah itu yang detail-detail itulah yang harusnya dijawab dalam roadmap yang benar-benar memang formal gitu ya. Itu sih Karena menurut gue. biasanya perubahan roadmap juga terjadi ketika perubahan ketum ya. Itu dia. Itu dia. Iya. Itulah Beda lagi ya tuh. itu dia ya, makanya kemarin gue sempat ngomong sih di kanal yang lainnya bahwa Oke. karena setiap ketua umum itu sepengetahuan gue sudah puluhan tahun di sepak bola nasional itu selalu membawa roadmap. Iya. Setiap berganti ketua umum ganti roadmap. Iya. Itu kan ironi ya. Nah, gimana caranya supaya roadmap ke depannya ini benar-benar menjadi kesepakatan nasional, menjadi kesepakatan terintegrasi antara federasi dan juga pemerintah itu disepakati oleh pengurus-pengurus berikutnya. Iya. Harus bikin MOU tanda tangan.
supaya siapapun nanti yang meneruskan tongkat estafet kepengurusan berikutnya itu harus tetap komit dengan roadmap yang sudah disepakati oleh pemerintah. Betul. Nggak mengganti roadmap. Nggak mengganti roadmap. Susah Pak, kadang-kadang kan di kita ada ego sektoral atau Itu ada ego pejabat gitu ya. Iya, itulah Ego. potret kita ya. Jangankan ini sepak bola yang jelas, ini football family-nya jelas gitu ya, segmentasinya jelas. Negara kita kan juga begitu, ganti presiden, ganti kebijakan. Setiap 5 tahun tuh. Iya. Kalau kita lihat poin-poin besarnya nih, ada unity atau keberanian, terus ada apa lagi? Bravery. Bravery, Keberanian. unity, kesatuan, Unity. bravery, Sama keberanian, excellence. dan kesempurnaan. Excellence, Ya. iya. Ini satu hal yang memang bisa konkret dan bisa diimplementasikan atau gimana? Itu sih bahasanya bahasa filsafat sebenarnya sih, bahasa langitan lagi. Kita butuh yang real aja, yang benar-benar mudah dicerna, yang benar-benar memang relevan gitu ya. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi ya, seperti yang 4 pilar dari roadmap 2045 kan itu sangat mudah. Pemilihan usia muda, bahasanya gamblang gitu loh. Transparansi. Terus peningkatan prestasi sama komitmen dalam menjalankan program jangka panjang. Lagi pula kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, mudah untuk dipahami oleh siapapun. Even mungkin berbeda bahasa, tapi menurut gua dengan cara tadi bravery, unity itu menurut gua nanti dulu lah. Sepak bola ini milik masyarakat. Harusnya kasih yang simpel-simpelnya dulu aja. Kalau kata anak sekarang tuh bahasa tongkrongan aja dipakai. Asal mudah dipahami dan yang paling utama adalah bagaimana caranya federasi bisa merealisasikan betul. Menginjak bumi lah. Membumi itu paling bener. Kalau misalnya cuma bahasanya tadi Mas Yuki bilang bahasa langit, bener emang bahasa tinggi banget ya. Cuma kalau nggak direalisasikan, nggak diimplementasikan dalam tujuannya ketika sepak bola berlangsung, ya sama aja nol. Kita butuh tindakan konkret ya. Kenapa sih setiap ganti ketum itu roadmap itu nggak diupload dan bisa diakses secara langsung gitu sama supporter? Kenapa dia cuma presentasi pas awalnya doang? Nah, itu indikasinya apa tuh? Ini menyambung nih berarti. Sebenarnya ada kewajiban nggak sih bagi federasi untuk memposting atau mengupload supaya dilihat oleh semua orang? Atau nggak harus gitu? Kalau federasi merasa bahwa sepak bola milik seluruh rakyat Indonesia, itu menjadi kewajiban moral. Karena kita bisa mengakses roadmap sepak bola Jepang, kita bisa mengakses roadmap sepak bola India misalnya, sepak bola Cina. Kenapa kita nggak bisa mengakses informasi soal roadmap sepak bola kita sendiri? Dan itu menjadi kewajiban menurut gue, fardu ain harus disiarkan secara formal. Karena gue masih ingat ketika filosofi Villanesia itu diterbitkan pada tahun 2017-18 itu dirilis di lamannya federasi, di mana PDF kita bisa buka, kita bisa akses, kita bisa perbanyak. Karena itu kan untuk pengetahuan dan dukungan dari seluruh stakeholder di bawah dalam menjalankan filosofi itu. Roadmap pun juga sama. Itu harus diinformasikan, jangan ditutupi. Ini bukannya sesuatu yang rahasia gitu loh. Jadi gimana federasi? Karena pembangunan sepak bola kita melibatkan semua stakeholder termasuk publik sepak bola gitu. Iya, termasuk pemerintah, termasuk sekolah-sekolah. Jadi itu kan lintas ininya banyak sekali ya. Ada pendidikan, ada kepemudaan, macam-macam tuh. Ya semua harus dibuka aksesnya supaya biar mereka semua lihat gitu. Dan kita juga sebagai media ini ikut ngawasin, ikut ngawal sampai nggak di target ini, sampai nggak ini dilaksanakan dan seterusnya. Jadi jangan ditutup-tutupi. Ini kitab suci manapun juga sekarang bisa diakses kok sama semua orang, bahkan berbeda negara, berbeda agama. Bisa. Kenapa kita roadmap kita kayak takut-takut dilihat ya, takut-takut dicontek ya? Negara maju aja buka-bukaan aja tuh. Buka, betul, sepakat. Kayak Jepang, Cina, mereka buka aja, kita bisa akses kok. Ya kalau misalnya sedikit membahas tadi Mas Yuki bilang Jepang kan semua orang juga tahu JFA itu punya roadmap 55 halaman. Itu semua orang Indonesia yang mungkin yang in charge banget sama sepak bola selalu melihat tuh, lihat tuh Jepang 55 halaman, pas dibandingin kita cuma 3 halaman, ngamblang banget kan. Jepang kita udah maju banget jauh di atas kita, mereka masih punya roadmap yang sangat-sangat jelas. Kalau misalnya ini tipenya confidence, ya ini emang slip gaji kan bukan. Ini sesuatu bagaimana nantinya alur jalan yang dibuat sama federasi untuk perkembangan sepak bola Indonesia ya dari roadmap itu, dan semua orang berhak kok buat mengakses dan melihatnya, nggak ada eksklusivitas di sini. Iya. Termasuk aspirasi dari masyarakat juga mesti didengar. Iya. Tapi sebenarnya media udah pernah belum sih dapat salinannya Gua belum dapet. dari PSSI nggak ada. Dari awal dari 2023 itu sama sekali. Yang 2045 Belum terima juga ya. Mungkin belum diperbanyak kali ya. Belum summary-nya juga belum dapat. Fotokopinya belum buka kali.
Belum banyak. Tapi kan kalau bicara summary ya Mas, itu Iya. kan ada ya waktu itu. Harusnya ada. Harusnya ada minimal summary-nya. Jadi di ujung tahu lah Iya. mau kemana gitu kan. Iya. Tapi juga Belum dapat. Mas Yuki aja belum dapat apalagi masyarakat umum. Oke, dan bahkan ini dikritisi atau mungkin disadarkan ya oleh Tom Bayer ya, Yes. seorang pakar pembinaan sepak bola Iya. yang ada di Jepang ya. Dia dari Amerika, dia bilang bahwa jangan buat istana dari pasir gitu. Iya. Tapi Ya. kalau misalnya Tom aja bilang seperti ini kan, Indonesia ini kalau saya lihat bibit-bibitnya, ini Brazilnya Asia, seperti Iya. bajunya Mas Fadli. Dia mengatakan seperti itu, Brazilnya Asia. This is Brazil. Rio de Janeiro tuh. Iya. Seperti itu kan, tapi pas si Tom melihat perkembangan dari pemain-pemain muda dari grassroots tiba-tiba naik ke kompetisi Ah, senior. biasanya di situ Nah, tuh. itu tuh. Itu pemain-pemain yang dulu dianggap digadang-gadang kalau Iya. bahasa media digadang-gadang hilang semua. Kalau menurut lu kenapa tuh, Beb? Kalau Ini dari sedikit gua- melebar ya, kalau iya, menurut kalau menurut gua mungkin ya lingkungan, ekosistem. Lingkungan. Ekosistem. Gua lihat ekosistemnya oke. Kalau saat ini gua hormat banget dengan operator bahwa bagaimana mereka menarrange menata Elite Pro Academy sekarang semakin baik. Itu. iya. Tapi kan dulu kan nggak sebaik Elite Pro Academy ya, Mas Yuki. Kalau ingat dulu mungkin kalau zamannya Super League kan Super League U21, cuma itu Iya. doang. Tapi sisa pemain yang lain pada kemana? Kan nggak ada. Kalau sekarang kan ada EPA U16, U18, U20. Sekarang mah udah agak lebih baik gitu. Tapi kalau gue lihat, kalau yang dulu-dulu pemain adalah ekosistem ketika mereka nggak dapat klub atau mereka hanya bermain sekenanya dan mereka mendapatkan spotlight yang banyak, udah di situ fokus untuk main bolanya hilang menurut gue di Iya, situ. iya, oke.